Pada akhir abad ke-15, bangsa Portugis masuk ke dalam jaringan perdagangan Nusantara di bawah perintah Raja Manuel. Karena tingginya permintaan rempah-rempah di wilayah mereka, Raja Manuel menunjuk Vasco da Gama untuk melakukan pelayaran ke wilayah-wilayah timur dengan membawa 4 buah kapal. Pelayaran dimulai dari menyusuri pantai timur Afrika ke arah timur menuju India melalui jalur maritim. Pada tahun 1511 Masehi, Alfonso yang menggantikan Vasco da Gama berhasil menuju ke Selat Malaka. Dari Selat Malaka hingga menuju Sumatera, terus mengikuti jalur darat hingga memasuki Bangka dan menuju Kepulauan Belitung. Dalam perjalanan kita yang berjudul Story of the Wounded Alone, yaitu sebuah cerita tentang si kecil yang hangat. Selamat datang di Pulau Belitung, Provinsi Bangka Belitung, lebih tepatnya di Belitung Timur, yang terkenal dengan wisata 1001 warung kopi, negeri Laskar Pelangi, dan juga terkenal kaya akan sumber daya alamnya. Dari segi tambang, terkenal dengan tambang timahnya. Dari segi nelayan, terkenal dengan hasil tangkapan ikan, serta juga terkenal akan kaya rempahnya. Salah satunya yaitu lada. Saya Wasili. Sekarang saya berada di Taman Kota, Kabupaten Belitung Timur. Di sini titik awal saya menjelajahi rempah-rempah yang ada di Belitung Timur. Sekarang saya berada di Desa Selingsing, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur. Di sini kami akan mengeksplor salah satu rempah terbaik di Kepulauan Bangka Belitung, yaitu lada. Penasaran kan? Mari ikut saya. Di Kabupaten Belitung Timur, sektor pertanian dan perkebunan cukup banyak. Dari sektor pertanian, lada merupakan komoditas unggulan yang ada di sini karena memiliki cita rasa pedas yang khas dan yang terbaik di Asia. Sejarah tanaman ini berasal dari awal Belanda memasuki Pulau Belitung di 300-400 tahun yang lalu. Pengembangan lada di wilayah ini didorong oleh pemerintah Belanda yang menguasai perdagangan rempah-rempah dunia dan didukung oleh petani asal Tionghoa yang bekerja sebagai penambang timah. Rempah yang dijuluki The King of Spicy atau rajanya rempah-rempah ini mengalami pasang surut. Namun karena komoditas ini memiliki pasar tersendiri di perdagangan rempah dunia, menjadikan perkebunan lada tetap bertahan sampai saat ini. Di wilayah Belitung Timur sendiri, petani lada lebih memilih untuk menanam lada putih karena berpotensi untuk dikembangkan. Setelah saya jelaskan sejarah tanaman lada, teman-teman penasaran kan gimana cara menanam hingga panen lada tersebut? Mari ikuti saya. Teman-teman, sekarang saya bersama dengan Pak Aan ya Pak ya. Nah, beliau ini pemilik kebun ini. Pak, ini saya mau ke teman-teman untuk bertanya nih, gimana sih Pak cara menanam lada yang baik hingga dapat panen yang baik juga? Cara menanam lada yang baik, terus kita sediakan dulu lahan, tebas, dibakar, terus dibuat patok-patokan untuk lubang-lubang sahang gitu kan, kayak gini ya. Nah, lubang-lubang itu. Terus kalau udah musim hujan, baru bibit yang mau ditanam dipotong untuk nanam ke lahan yang baru. Cara penanamannya, lubang di lubang tanahnya, gali dulu lubangnya,
Ya. Terus setelah di lubang diberi kapur selama 2 minggu, baru boleh ditanam. Waktu hujan banyak. Jadi Hujan banyak. lada ini akan berhasil kalau dia lagi musim hujan kayak gitu. Ya, musim hujan. Jadi kalau musim hujan dia tumbuhnya cepat. Oh, kayak gitu. Ya. Kira-kira dari masa dia tanam hingga panen itu berapa tahun? Kalau dari tanam sampai panen 3 tahun. 3 tahun. Tahun kedua itu kan sahangnya ladanya dipotong. Iya, ladanya Dipotong. Jadi tumbuh tunas baru. Nah, setelah tunas baru ke-3 tahun baru dia buah. Oh, Pak, itu tadi kan lada dipanen lebih kurang 3 tahun ya Pak ya. Untuk melihat itu lada udah layak panen atau belum, itu dari segi warna atau dari bentuk dilihatnya gimana tuh Pak? Kalau lada dari awal mau panen, lada kan kalau dia udah berbunga, dari bulan 1 sampai di bulan 8 baru siap panen. Buahnya udah tua walaupun belum memerah atau kuning. Boleh dipanen. Walaupun masih hijau tapi dia udah tua kalau udah 8 bulan. Oh, kalau hijau juga nggak masalah? Nggak masalah. Nggak masalah ya? Nggak merusak cita rasa Enggak, atau enggak. Tetap hasil? dia bijinya keras. Enggak. Yang penting dalamnya itu udah keras kayak gitu. Nah, Bapak kalau udah dipanen itu gimana cara ngolahnya? Kalau udah dipanen, ditaruh di dalam karung, direndam di kolong, di air. Di air yang tidak menggenang? Selama 14 hari. Setelah 14 hari, kulit-kulit sahang lada itu udah hancur, dibersihkan, terus udah disaring, dijemur. Dijemur. Dijemurnya berapa lama Pak? Dijemurnya 2 hari lah, sampai biji sahangnya kalau digigit mudah pecah. Mudah pecah. Kayak gitu ya. Baru disiapkan kalau mau dijual. Atau disimpan. Baik teman-teman, dari penjelasan Pak An tadi ya Pak ya, itu cukup jelas untuk proses tanaman lada ini. Saya harap teman-teman milenial yang di luar sana bisa mengambil hikmahnya, juga semoga bisa bertanam mungkin, dan semoga bisa melestarikan keberagaman rempah-rempah yang ada di Belitung Timur. Teman-teman, sekarang saya berada di Pantai Serdang, Desa Baru, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur. Nah, setelah kita menjelajahi rempah yang ada di Belitung Timur, yaitu lada, di sini ada pengolahan lada menjadi makanan khas Belitung Timur, yaitu gangan. Teman-teman penasaran kan? Mari kita langsung aja ke dapurnya. Baik teman-teman, saya sekarang bersama Ibu Dayang yang biasanya dipanggil Mbak Dayang ya. Baik, di sini beliau akan mengajarkan saya cara membuat salah satu makanan khas yang ada di Pulau Belitung. Apa Mbak namanya? Gangan darat. Gangan darat. Baik, di sini udah disiapin bahan-bahannya dan kita akan memulai memasaknya by step ya teman-teman. Jangan sampai ada yang skip. Apa aja nih Mbak? Nah, bahan-bahan ini lada, bawang putih, bawang merah, kencur, laos, kunyit, kemiri, rawit, cabai keriting, micin, garam, daun salam, daun nangka, singkong. Terakhir daging sapi. Ini sahang, di sini dibilangnya sahang, kalau kita bilangnya lada ya teman-teman. Ini lada, secukupnya aja ya. Segini? Lagi ya. Ini untuk perisa pedasnya teman-teman. Semuanya. Oke. Ini diulek atau ditumbuk ya. Di sini kita pakai palung nih, teman-teman. Bawang putih. Oke, kemudian bawang putihnya 2 teman-teman ya, 2 ruas bawang putih.
pakai kunyit lagi. Kencur. Kencur. Ditambah kencur ya. Kencurnya secukupnya. Laos lagi. Baik, kemudian laos teman-teman masukin sebanyak ini ya. Sampai agak hancur. Kemiri 3 buah kemiri. Mak Dayang ini biasanya bikin kayak gini itu ada acara aja atau hari-hari juga biasa? Hari-hari biasa. Oh biasa ya. Yang terakhir bawang merah. Oke. Yang terakhir bawang merah teman-teman. Kira-kira ini berapa? 12 bawang merah ya. Ditumbuk sampai halus. Bareng yang tadi ya teman-teman, jangan lupa. Nanti step selanjutnya apa lagi? Ditabur ke daging yang sudah mendidih. Berarti kita nanti panasin atau rebus dagingnya dulu teman-teman, kemudian baru bumbu-bumbu yang tadi itu dimasak bareng ya. Oh ya Mak, ini teman-teman pengen tahu nih fungsi lada di sini apa sih Mak? Ya, buat menghangatkan, merasa pedas. Gitulah. Oh, jadi teman-teman untuk ladanya sendiri ini fungsinya untuk menghangatkan dan memberi rasa pedas untuk gangannya ini. Dan lada yang kita pakai ini lada putih ya teman-teman, dimana lada ini banyak dibudidayakan di Belitung Timur. Nah, setelah mendidih, kita campurkan sedikit demi sedikit. Ya, Singkongnya ya. Sesuai dengan keinginan. Setelah itu diaduk, ditaburkan bumbu yang telah dihaluskan. Ditambahkan lagi daun salam sama daun nangka, garam secukupnya, bawang micin secukupnya. Nah teman-teman, untuk masak gangan ini setelah semua bahan dimasukkan, ini kira-kira dimasaknya berapa lama nih Mak? 15 menit. 15 sampai 20 ya kira-kira. Sampai dagingnya melunak dan semua kondimen atau bahannya itu cita rasanya udah pas. Jadi kita rasain dulu. Oke teman-teman, ini setelah dagingnya agak melunak, kita masukkan lagi cabai keriting dan cabai rawitnya. Nah, udah jadi nih teman-teman. Wow, mantap. Dari cara buat gangan tadi kita jadi tahu lada dan rempah-rempah lainnya bersatu dalam keberagaman dan terciptalah cita rasa yang khas, yaitu gangan darat tadi.